Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di kelompok di saya Yudita Chandra. Saya Nanda Elfrida. Kami standar audit. Apa itu standar audit? Yaitu seperangkat pedoman sistematis yang digunakan oleh auditor ketika melakukan audit pada catatan keuangan perusahaan, memastikan keakuratan, konsistensi, dan verifikasi tindakan. Standar auditing atau GAAS. Standar umum, keahlian dan pelatihan teknis yang memadai. Seorang auditor dapat selalu bertindak profesional sebagai instansi dan bidang audit dalam sisi komentar. Tidak boleh dipengaruhi oleh oknum independensi berguna untuk harus memiliki tingkat keterampilan dan harus menggunakan keterampilannya dengan wajar. Dari itu, auditor dituntut untuk memiliki sikap profesional dan keyakinan dalam tindak evaluasi audit. Keuangan, rencana supervisi memadai. Harus ada perencanaan saat tidak ada perebutan. Yang kedua, pemahaman atas struktur pengendalian intern. Jadi kekurangan atau ada SOP. Mendapatkan bukti audit kompeten cukup dengan bukti dan menarik simpan yang paling kompeten. Yang ketiga, standar pelaporan. Keuangan disajikan sesuai dengan BAP ya, sesuai dengan PSA. Kebetulan saya menerapkan itu rahasia perusahaan. Pendapat merupakan penyampaian benar, akan tetapi menyatakan layak atau wajar atau tidak wajar tanpa pengecualian dan wajar benar auditing. Prinsip SA 200 tujuan keseluruhan auditor independen berdasarkan audit. A. Memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan untuk menyatakan suatu opini tentang apakah disusun dalam suatu hal yang material sesuai dengan suatu kerangka pelaporan keuangan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya ditentukan oleh SA berdasarkan 2 SA 210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit berkaitan dengan tanggung jawab auditor yang menyepakati syarat perikatan audit dengan manajemen dan relevan tanggung jawab atas tata kelola entitas. Tujuan auditor adalah terdapat prakondisi untuk suatu audit. Penegasan bahwa ada pemahaman yang tentang antara auditor, manajemen, dan relevan jawab tata kelola entitas. Ketiga, SA 220 pengendalian mutu untuk audit atas
laporan keuangan, mengatur tanggung jawab, ketentuan auditor, dan prosedur kendali untuk audit atas laporan keuangan. Tujuan auditor adalah untuk mengimplementasikan prosedur bagi auditor bahwa audit telah dilakukan dengan mematuhi standar profesi serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Laporan auditor yang diterbitkan telah sesuai dengan kondisinya. Dokumen audit adalah relevan yang ditarik oleh auditor. SA 240 tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dan audit atas laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab kepada kecurangan hanya sebatas pengetahuannya dalam proses audit karena dalam audit laporan keuangan tidak terdapat kewajiban untuk menelusuri kecurangan tersebut, hanya sebatas menilai dan melaporkan saja. Karena untuk menelusuri kecurangan dibutuhkan teknik dan jasa audit lain yang disebut sebagai audit investigatif. SA 260 pertimbangan atas peraturan undang-undangan dalam audit atas laporan keuangan dirancang untuk membantu auditor dalam mengidentifikasi kesalahan penyajian material dalam kondisi keuangan yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun auditor tidak bertanggung jawab untuk mencegah dan mendeteksi ketidakpatuhan terhadap semua peraturan perundang-undangan. SA 260 komunikasi dengan baik bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor wajib berkomunikasi dengan TGGY Peers with Government mengenai tanggung jawab auditor berkenaan dengan audit atas laporan keuangan, termasuk auditor bertanggung jawab untuk merumuskan dan memberikan opini laporan keuangan dibuat oleh manajemen di bawah pengawasan TGGY. Audit atas laporan keuangan tidaklah membebaskan manajemen atau TGGW dari tanggung jawab mereka. SA 265 komunikasi dan defisiensi dan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola manajemen. Auditor wajib mengkomunikasikan secara tertulis kepada TGGW signifikan dalam pengendalian intern yang ditemukan oleh audit secara tepat waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, response. 100 perencanaan suatu audit. Perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Perencanaan audit mencakup penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan atau penugasan audit dan pengembangan rencana audit. Perencanaan yang cukup akan bermanfaat dalam audit atas laporan keuangan dalam beberapa hal, termasuk hal-hal sebagai berikut. Pertama, membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit. Yang kedua, membantu auditor mengidentifikasi dan menyelesaikan hal yang potensial. Yang ketiga, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola penugasan audit dengan baik sehingga perikatan tersebut dan dengan efektif dan efisien. 4. Membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan atau tim audit dengan tingkat kemampuan dan kompetensi yang tepat, risiko yang diantisipasi dan penugasan pekerjaan yang tepat kepada mereka. Yang kelima, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan, penelaah atas pekerjaan mereka. Dilakukan dalam pengorganisasian hal yang dilakukan oleh auditor komponen dan perusahaan. SA 315
mengidentifikasikan dan penilaian resiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Dalam standar ini menegaskan bahwa auditor harus memperoleh suatu pemahaman tentang apakah entitas memiliki suatu proses untuk yang pertama mengidentifikasi kondisi secara relevan dengan tujuan pelaporan keuangan. Yang kedua mengestimasi signifikan risiko. Yang ketiga, menentukan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Dan yang keempat, memutuskan tentang menangani risiko tersebut. 20. Materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Auditor membuat pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan tersebut menyediakan suatu basis untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko. Kedua, menilai risiko kesalahan penyajian material. Dan yang ketiga, menentukan sifat, saat, dan luas prosedur dilanjutkan material yang pada tahap perencanaan audit tidak semena-mena mendukung, tidak dikoreksi secara individual atau gabungan di bawah materialitas, akan selalu dievaluasi tidak material. Kondisi yang berkaitan dengan beberapa kesalahan penyajian dapat menyebabkan audit menilai kesalahan penyajian tersebut sebagai kesalahan penyajian material, walaupun kesalahan penyajian tersebut berada di bawah tingkat materialitas. Next. Andrea, next. Udah. SA-120 materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Dalam perencanaan audit, auditor membuat pertimbangan tentang ukuran kesalahan penyajian yang dipandang material. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menyediakan suatu basis untuk menentukan sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, menentukan saat dan luas audit lanjutan. Materialitas yang respon audisi nilai. Auditor dapat menentukan bahwa yang pertama, dengan melakukan pengujian pengendalian saja, auditor dapat mencapai respon efektif untuk risiko kesalahan penyajian internal material yang telah dinilai untuk versi tertentu. Yang kedua, melaksanakan prosedur substantif adalah versi tertentu. Dan auditor mengabaikan dampak pengendalian dari penilaian risiko yang relevan. Yang ketiga, kombinasi pendekatan dengan menggunakan pengujian pengendalian dan prosedur substantif merupakan suatu pendekatan yang efektif. Tujuannya adalah untuk memperoleh bukti audit cukup yang berdasarkan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pendesainan dan penerapan respon yang tepat terhadap risiko tersebut. Yang kelima, SA-4 pertimbangan terkait entitas yang menggunakan suatu organisasi jasa. SA ini mengatur tentang tanggung jawab auditor pengguna untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat ketika suatu entitas pengguna memanfaatkan jasa dari satu atau lebih organisasi jasa. Secara spesifik, standar ini menjelaskan tentang bagaimana auditor dalam pemahaman
tentang entitas pengguna, termasuk pengendalian internal yang relevan dan untuk mengidentifikasi dan risiko adanya material dan dalam merancang melaksanakan prosedur audit sebagai respon terhadap risiko tersebut. 450 pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Terhadap ini berkaitan dengan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang diidentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi jika ada terhadap laporan keuangan SA ini. Tanggung jawab auditor dalam merumuskan opini atas laporan keuangan untuk menyimpulkan apakah keyakinan memadai diperoleh tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material. Auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, dampak individual atau agregasi terhadap opini dalam laporan audit dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Bukti audit menjelaskan tentang hal yang merupakan bukti audit dalam suatu audit laporan keuangan dan berkenaan tanggung jawab auditor untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh dan tepat untuk memungkinkan penarikan kesimpulan memadai yang menjadi basis opini auditor. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Winda. Bukti audit adalah bukti audit dalam dan SASA lain. Suatu persediaan yang kita masih segmen dalam suatu audit S505 karena ini berhubungan dengan auditor untuk membuat audit. Tujuan auditor adalah melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh relevan dan andal. SA510 pertama mengatur beberapa prosedur audit dilakukan oleh auditor pengganti. Yang pertama, auditor harus membaca laporan ada untuk informasi yang relevan dan jelas awal masuk pengungkapan. Prosedur analisis ini analisis SA ini juga mengatur tanggung jawab auditor untuk melakukan prosedur analisis pada tahap akhir audit yang akan memberikan pada kesimpulan keseluruhan atas laporan keuangan. SA530 sampling audit ini diterapkan setelah memutuskan menggunakan sampling audit dalam pelaksanaan prosedur audit. Hal ini berkaitan dengan sampling maupun non-statistik ketika perancangan dan pelaksanaan pengujian pengendalian dan pengujian evaluasi tersebut. Next. SA540 masih
akuntansi termasuk di akuntansi lewat papan kaitan dengan tanggung jawab audit di akuntansi wajar dan pengungkapan yang bersangkutan dalam atau keuangan. Secara spesifik ini memperluas tentang SA dan SA0 dan serta SA bukan hanya dengan estimasi atau SA ini juga mencakup kesalahan penyajian estimasi secara individual dan indikator tentang keberpihakan manajemen. SA 550 pihak dan dengan tanggung jawab hubungan dan pasti dalam suatu audit atas laporan keuangan, terutama SA ini memperluas bagaimana dan SA kan dalam hubungannya kaitan dengan hubungan dari SA 60 ya ini berhubungan auditor dengan peristiwa kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa setelah tanggal laporan keuangan. Kelangsungan usaha itu mengatur atas laporan keuangan dalam kelangsungan usaha berdasarkan asumsi kelangsungan usaha. Suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan dapat diprediksi. Keuangan bertujuan atas tahap kecuali untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif realistis yang melakukan tindakan tersebut di atas. SA 580 tulis tanggung jawab auditor oleh representasi tertutup dari dan dapat yang bertanggung jawab atas tata kelola audit atas laporan. Lampiran memuat daftar isi hal pokok tentang ketentuan untuk representasi tulis. Lain SA memang dalam laporan keuangan audit ini digunakan auditor melibatkan audit laporan keuangan yang bukan laporan seluruh kesesuaian yang diberlakukan sesuai dengan melibatkan fase penghitungan di aset tetap fase yang jauh 6 standar yang mengatur jika melakukan pekerjaan internal tentunya menentukan hal yang kaitan dengan SA 315 yaitu internal memungkinkan dengan audit aplikasi menjawab audit internal juga eksternal bersifat menggunakan pekerjaan internal untuk mengatasi sifat atau mengurangi luas proses yang dilaksanakan. SA 620 pekerjaan pakar auditor. SA ini berhubungan tanggung jawab auditor atas pekerjaan ini dan bidang keahlian akuntansi dan audit. Ketika pekerjaan tersebut
menekankan auditor dalam mendapatkan dan tepat. Salah satu audit impact secara individual dan bantuan pada auditor dalam pelaksanaan prosedur audit. Laporan audit, laporan atas laporan keuangan. SA ini mengatur tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini laporan keuangan untuk laporan auditor yang diberikan kepada saya audit atas laporan keuangan. SA ini mendorong konsistensi dalam laporan keuangan sehingga dilaksanakan berdasarkan SA, maka dapat mendukung kredibilitas dalam pasar global dengan membuat audit tersebut diidentifikasi. SA 705 modifikasi opini dalam laporan auditor independen. SA ini menetapkan 3.000 opini modifikasi, yaitu opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan pendapat. Jelaskan dengan jelas suatu opini yang dimodifikasi atas laporan keuangan yang diperlukan ketika A. Auditor menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh bahwa laporan keuangan secara keseluruhan tidak bebas dari kesalahan material, atau auditor tidak dapat mencakup dan auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang dilakukan menyimpulkan bahwa laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan material. 706 paragraf pertama suatu hal dan paragraf H dalam laporan auditor independen. Paragraf penekanan suatu itu suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang suatu hal yang telah disajikan dengan tepat laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan. Graf penekanan suatu hal bukan merupakan pengganti bagi hal tersebut, bukan opini wajar, penyesuaian atau opini tidak wajar, atau tidak menyatakan pendapat dalam suatu perikatan audit. Yang kedua, pengungkapan dalam laporan yang buat oleh manajemen rangka laporan keuangan yang berlaku. Yang tercantum dalam laporan audit mengacu pada suatu hal selain yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit. Paragraf lain dalam faktor kondisi yang memerlukan lain relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit ketika auditor tidak dapat menarik diri meskipun kemungkinan dampak terhadap kemampuan untuk memperoleh bukti dan tepat yang disebabkan oleh pembatasan ruang lingkup oleh manajemen adalah pervasif auditor dalam mempertimbangkan untuk mencantumkan paragraf hal lain dalam laporan untuk menjelaskan mengapa tidak mungkin bagi auditor untuk menarik diri dari 710 informasi komparatif angka korespondensi dan laporan komparatif masih yang disajikan dalam laporan keuangan suatu entitas ketentuan kerangka laporan keuangan yang
berlaku. Kedua dapat tanggung jawab atas pelaporan sehubungan dengan informatif. Pendekatan angka koresponding atau corresponding kuris, pendekatan laporan keuangan atau operatif finansial statement approach. Perbedaan pelaporan audit yang esensial kedua pendekatan tersebut adalah untuk pendekatan angka corresponding, opini auditor atas laporan keuangan itu pada periode ini. Sedangkan untuk pendekatan laporan keuangan komparatif, opini auditor laporan keuangan mengacu pada yang dalam laporan keuangan. SA ini mengatur ketentuan masing-masing. SA itu tanggung jawab auditor atas informasi lain yang berisi laporan keuangan auditan. Adalah merespon ketika dokumen yang keuangan auditan dan laporan auditor terkait lain yang dapat kredibilitas. Auditor harus membaca informasi lain untuk mengidentifikasi dana material jika ada dengan laporan keuangan auditan. Auditor harus melakukan pengaturan yang tepat yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memperoleh informasi lain sebelum tanggal laporan. Jika tidak memungkinkan untuk memperoleh seluruh informasi sebelum tanggal auditor, maka auditor harus membaca informasi. Area SA 800 pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan rangkap tujuan khusus. SA ini ditulis dalam set lengkap laporan keuangan yang disusun sesuai dengan khusus. Auditor dapat menerima audit atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan bertujuan khusus untuk menangani dengan tepat pertimbangan khusus dengan hal-hal berikut. Penerimaan dana dan pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan perikatan tersebut, perumusan opini dan penyusunan keuangan. SA 805 pertimbangan khusus atas laporan keuangan tunggal dan suatu unsur atas tertentu dalam laporan keuangan. Tujuan auditor pada saat menerapkan SA audit atau suatu laporan keuangan tunggal unsur akun ataupun tertentu dalam laporan keuangan adalah untuk mengarahkan secara tepat pertimbangan khusus yang relevan dan penerimaan perikatan, perencanaan dan pelaksanaan serta perumusan opini dan pelaporan atas laporan keuangan tunggal atau unsur akun atau pos SA 810 ucapkan suatu laporan ikhtisar laporan berikan untuk melaporkan ikhtisar laporan keuangan. Perikatan untuk laporan ikhtisar laporan keuangan dan audit mengatur tanggung jawab auditor keuangan yang berasal dari laporan keuangan audit yang sama. Tanggal efektif SA ini berlaku untuk audit yang dimulai pada atau 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Jan untuk entitas selain emiten. Dan penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Dan tujuan auditor adalah untuk menentukan apakah tepat melaporkan ikhtisar laporan keuangan
Dan jika untuk laporan ikhtisar laporan keuangan untuk merumuskan opini atas laporan keuangan berdasarkan suatu evaluasi atas kesimpulan yang diambil dari yang diperoleh, dan untuk menyatakan secara jelas opini tersebut melalui laporan tertulis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tadi yang Nanda Evida ini yang urutan keberapa tadi? Keempat. Terakhir, Yang Nanda ya? Oh ya, terakhir Nanda ya. Dengan perubahan ini supaya Anda nanti lebih paham, karena nanti dari setiap poin-poin itu yang akan diberikan di materi audit satu ini ya. Jadi tujuan ISA itu adalah peningkatan mutu, karena laporan akuntan itu bisa dibaca atau bisa diterima secara internasional. Kalau dulu hanya lokal, yang tiga dengan 334 itu berlaku dulu lokal. Nah, sekarang dengan adanya go public, saham orang luar bisa ke kita beli saham orang luar, dan laporan perusahaan harus diaudit, dan tidak dibatasi di mana negara itu perusahaan tersebut ada, harus diaudit dengan akuntan di negara itu. Nah, sekarang bebas. Jadi intinya bersaing. Dan kita disarankan untuk bekerja sama grup dengan pihak kantor akuntan yang cukup besar, yang kita kenal the Big Five. Supaya apa? Supaya pelanggan itu yang di luar negeri khususnya itu tidak ragu-ragu dengan mutu kantor akuntan kita. Ya memang karena apa? Karena awalnya adanya akuntan itu dari Amerika. Jadi yang the Big Five itu dari Amerika. Yang kita dengar Pricewaterhouse. Ya, memang kalau join dari itu ya cukup mahal ya, karena dia ongkosnya dolar ya, dia join ongkosnya dolar, kita yang melakukan audit, makanya kita dituntut dengan standar yang lebih bermutu, dengan yang 6 tadi, dengan uraian yang cukup banyak, dan itu harus ditaati oleh auditor kita ya. Kalau nggak ditaati, ada apa-apa kita langsung makanya di Indonesia itu disarankan buka kantor sekian banyak ya, supaya bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita seperti di Malaysia, di Singapura ya. Itu memang dituntut karena apa? Yang dulu itu agak meragukan hasil audit kita ya, karena gimana ya, orang timur itu sulit ya, cenderung ke income tapi ke kualitas itu jarang diterapkan, sampai dibuatkan kode etik ya, kode etik sampai dibuatkan tentang independensi, aturannya sudah ada ya. Tapi khusus orang timur, orang Indonesia itu memang gak salah ya kalau orang luar masih meragukan kita. Nah, makanya ditambah dengan syarat-syarat yang cukup ketat ya, akhirnya KAP kita bersaing dan publik itu memang cukup rumit ya, malah nanti direview oleh BPKP. Jadi kantor pemerintah berhak mereview kontrak kerja yang disusun oleh
KAP. Jadi ada dua review. Ada KAP, dicek dengan KAP. Nah, kalau KAP dan KAP bisa main mata. Ya, tapi kalau yang KAP di kerja diaudit oleh perusahaan pemerintah yang BPKP, nah itu agak lumayan. Ya, jadi banyak pengalaman teman saya kalau sudah kena diaudit lagi oleh BPKP itu cukup lumayan tegang. Ya, yaitu kalau antar akuntan, jadi di kita itu untuk pendidikan mutu antar kantor akuntan di kita itu setiap saat kita kerja itu, jadi rolling. Nah, tapi kalau perusahaan to go public diperiksa oleh BPKP. Nah, seperti ini yang harus kita, bagaimana kantor akuntan publik bisa diaudit oleh kantor akuntan pemerintah. Nah, ini seolah-olah cara kerja kantor akuntan publik kita itu masih belum diyakini 100%. Kecuali yang memang sudah kerjasama dengan orang perusahaan kantor akuntan asing, ya itu sudah boleh dilepas. Nah, itulah sekilas kenapa muncul sekarang International Standard Auditing yang Anda bacakan tadi. Dan tolong itu file itu jangan hilang, karena nanti bisa cocokkan dengan kuliah materi kuliah itu selanjutnya. Tadi ada materialitas, ada konfirmasi, apa sebetulnya detail itu nanti Pak Jono berikan. Nah, oke, kita lihat di PT-PT yang saya kirimkan. Ya. Silakan dibuka, sudah saya kirim, sudah diterima ya. PPT yang saya kirim barusan. Sudah Bapak, sudah. Lihat WA. Sudah. Oke, kita tolong dibuka. Yes, sampun Pak. Ya, tolong dibuka. Gambaran umum proses audit, mulai dari awal sampai dengan penyelesaian laporan, tahapan apa dan poin-poin apa yang harus Anda laksanakan. Ya, kita tahu ada 5 langkah yang di atas, ya, tentang memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri. Pernah sekilas saya berikan, ya, bahwa kita tidak bisa mengaudit tanpa mengenal bisnis dan industri dari perusahaan yang akan kita audit. Ya, karena tidak semua, walaupun akuntan akan tahu semua jenis usaha operasional dari perusahaan tersebut. Nah, seperti kita kemarin sudah dijelaskan, ada 3, ya, terutama pertama ada 3, perusahaan jasa, dagang, dan industri. Ya, yang paling sulit kita ketahui tentang jasa dan industri. Kalau dagang gampang, ya, dagang apapun ada fisik kelihatan, kita beli, kita simpan, kita jual. Jadi dagang bentuk apapun, jenis apapun barang dagangannya, yaitu hanya beli, ya, kita simpan, kita jual. Nah, jasa itu memang kelihatan mudah. Ya, prinsipnya seolah-olah di teori kita tanpa persediaan, diganti perlengkapan. Nah, cuma jasa ini justru banyak macam, ya seperti yang ada jasa perusahaan bank, ada asuransi, ada konstruksi, ya, ada jasa repair, ya, seperti servis mobil,
servis mobil motor itu harus dikenal, ya toh, jasa perakitan, ya. Jadi bermacam-macam yang harus kita kenal. Ya, kenapa? Selain mengenal jenis dari jasa tersebut, karena berdampak di dalam penyusunan laporan keuangan. Kelihatannya sepele, ya. Yang Anda sering pelajari itu dagang, ya, pendapatan, ya toh, pendapatan dikurangi biaya HPP. Yang jelas apa? Pendapatan dari penjualan barang yang dijual tersebut, itu dagang. Ya, tapi kalau jasa, barangnya tidak kelihatan. Nah, kira-kira hasilnya apa? Itu harus Anda tahu. Contoh bank. Bank itu intinya menjamkan uang. Dari pinjaman, akhirnya Anda mendapatkan bunga pemberian pinjaman. Itu yang paling atas, pendapatan kelompok dari bank. Terus kedua apa? Setiap orang ambil kredit itu mesti ada provisi. Jadi sebesar yang Anda cairkan itu ada biaya provisi 1%. Jadi jelas kalau kredit pasti ada 2 poin. Itu. Mesti ada 2 poin, ya. Jadi pendapatannya apa? Ya, pendapatan bunga pinjaman, kedua pendapatan provisi, itu terkait itu. Nah, ini suatu contoh. Kalau Anda mau audit bank, ya apa sih bank itu? Ya, sebetulnya masyarakat hanya tahunya menerima tabungan, deposito, giro, itu lain, itu hanya sampingan bagi bank. Ya, karena memang BI mengatur supaya menerima tabungan yang berupa giro, deposito. Nah, dari penerimaan tabungan itu menjadi beban bagi bank, ya, karena dia harus membayar bunga, biaya administrasi. Nah, itu seperti Anda lihat di tabungan itu mesti sama masih ada tabungan, itu mesti ada biaya administrasi, ya, ada beban bunga, mana yang pendapatan, mana yang biaya. Nah, ini yang harus yang dimaksud kenal bisnis dan industri. Kedua, asuransi. Anda dengar asuransi, tapi nggak tahu apa sih perusahaan asuransi itu, ya, apa yang didapat di perusahaan asuransi, apa yang dicatat di akuntansinya. Nah, jadi Anda masuk ke perusahaan tidak seperti orang bengong, jangan tanya ke sana, ya, jangan tanya ke perusahaan Anda audit, Anda ketawain, ya. Perusahaan bank jasa Anda tanya stok, ya, stoknya apa ini, nah, diketawain. Ya, itu yang dimaksud kenali bisnis dan industri. Nah, terus kedua, tahapan kedua, identifikasi asersi laporan keuangan. Di laporan keuangan itu standarnya PSAK. Nah, di dalam setiap kebijakan, ya, nanti ada di asersi laporan keuangan itu ada 5. Silakan jadi tugas minggu depan, ya, yang perlu Anda tahu. Poin 1-2, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri dan identifikasi asersi laporan keuangan. Di buku pedoman modern audit itu ada, ya, sudah ada situ, tinggal Anda rangkum. Jadi jelaskan tentang bisnis dan industri. Terus kedua, identifikasi asersi laporan. Hasil laporan itu nanti ada 5, mengenai hak dan kewajiban, ya, itu yang menyangkut di akuntansi itu tergantung juga dari kebijakan manajemen. Nah, di situ nanti dicatat yang maju presentasi minggu depan, 2 poin di atas ini Anda lihat di buku modern audit, ya, ada lengkap di situ, ya, tentang pemahaman
bisnis industri, dan kedua tentang asersi laporan keuangan. Itu lengkap ada. Nah, sekarang kita lanjut di bawahnya. Ini yang jadi minggu depan itu tugas ini, 2 ini. Nah, terus selanjutnya nanti kita kenal keputusan materialitas. Materialitas itu maksudnya apa? Penting atau tidaknya temuan tersebut diabaikan atau dicari. Ya, materialitas itu berarti pengabaian suatu temuan angka. Diabaikan atau tidak. Nah, seperti ada masalah dalam hal pribadi, dengar gini-gini ini, biasanya ada 2 keputusan. Saya abaikan, cari penyebab isu tadi. Nah, itu yang dimaksud materialitas. Ya, nah. Dan yang sangat simpel, materialitas itu kalau Anda lihat perusahaan, kita kenal di neraca total aset. Total aset itu miliar. Ya, satu contoh. Ini pengembangan materialitas. Total aset miliar. Kalau nanti dari angka miliar itu Anda menemukan suatu angka yang meragukan, biasanya nilainya 20.000 atau 50.000, itu bagi miliar itu tidak apa-apanya, ya, abaikan aja. Ya, jadi dalam pengalaman di suatu audit itu tidak mencari benar, ya, tapi yang dicari adalah wajar, layak, ya. Nah, nanti Anda juga cari laporan keuangan yang di neraca yang publik, ya. Misalnya ada koran atau di media, Anda cari di situ. Waktu ada neraca, mesti tertulis gini, neraca PT apa, tanggal berapa, terus ada kurung. Dibulatkan dalam ribuan, dalam jutaan, dalam miliar. Otomatis kalau jutaan, bisa dibulatkan ribuan penyajian Anda. Tidak usah ditulis kecil-kecilnya, tidak usah. Itu dalam pemahaman realitas. Ya. Terus kedua, kalau uangnya miliar, dibulatkan dalam miliar. Ya, jadi angka di atasnya, kelompok di atasnya itu menjadi pedoman untuk pembulatan angka. Makanya di laporan keuangan tidak menyatakan benar. Nanti atau minggu berikutnya saya bicara tentang opini. Ya. Nah, jadi konsep materialitas ini yang perlu diperhatikan oleh auditor. Nah, waktu Anda mengungkapkan ISA, itu di kelompok berapa yang bicara materialitas? Ingat nggak? Kelompok 8 menjelaskan pengertian dari ISA. Ya, itu tadi pernah lihat materialitas. Itu ada di kelompok berapa itu? Nah, itu dimasukkan memang, karena itu harus auditor harus punya pedoman tentang materialitas. Ya, itu yang dimaksud kenapa masalah materialitas juga penting bagi auditor. Ya. Terus yang keempat yang di bawah, keputusan tentang komponen risiko audit. Risiko audit itu juga tergantung dari konsep materialitas yang Anda pegang. Ya, ini tentang materialitas menyangkut skop luasnya pemeriksaan, itu berpengaruh, ya. Nah, di situ dari ini kalau Anda salah, ya, prestasikan tentang materialitas yang Anda pegang, maka berpengaruh nanti di dalam opini. Kenapa? Hasil laporan akuntan ekstern itu tidak menyatakan benar, menyatakan wajar. Dengan 4
jenis opini, ya. Jadi yang opini yang dibutuhkan oleh pihak klien dari hasil laporan. Satu, ini nanti ada sampai jalan detailnya, wajar, nah, berarti fair, nggak ada masalah. Laporan keuangan yang diaudit, oke. Tapi dalam pekerjaan oke tadi, Bapak, apa nggak mungkin nggak ada selisih? Ya, kalau lepas dari materialitas, lepas dari nggak apa-apa, boleh. Dan jadi tidak dijamin 100% itu harus benar, ya. Jangan salah persepsi. Kita mengaudit itu harus benar, tidak. Kalau internal auditor, nah itu harus benar, ya. Internal, kalau Anda jadi tadi itu harus benar, ya. Laporan keuangan yang disusun sampai detail kecil ini harus Anda ungkapkan. Terus tadi risiko audit itu masih gini, dari 4 opini ini, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan pendapat menolak memberikan pendapat. 1, 2, 3 ini orang Manado bilang beda-beda tipis, ya. Kadang-kadang seharusnya kedua, tapi Anda keluar yang ke-1. Ketajaman Anda mengevaluasi hasil audit, ya toh. Nah, inilah mengeluarkan opini. Makanya begitu keluar ini, resiko yang kemungkinan timbul bagi auditor. Mungkin salah, seharusnya 2, tapi ada buat 1. Ya, seharusnya 3, ada keluarnya opininya kedua. Kalau keempat beda udah. 4 ini agak beda. Karena 4 ini karena apa? Laporan dukungannya tidak dukung, ya. Jadi sangat beda untuk yang keempat. Jadi begitu menyatakan pendapat, otomatis Anda punya resiko. Risiko apa? Risiko dari pendapat ini. Jadi contohnya ada satu kasus, terus Anda menyimpulkan. Nah, kesimpulan Anda itulah yang dimaksud mempunyai resiko. Jangan sampai salah. Ya. Terus yang bahwa memperoleh bukti melalui prosedur audit. Ingat, itu yang Anda yakini adalah bukti. Kenapa bukti? Di proses laporan keuangan, awalnya dari bukti. Dari bukti, dicatat di buku harian jurnal sampai selanjutnya. Nah, berarti intinya ada di bukti. 1, bukti itu kompeten nggak? Memang betul nggak bukti? Terus kedua, bukti itu memang sah atau enggak? Ya, contoh bukti nggak sah. Ajukan kredit. Ada surat pengajuan mau ambil kredit 1 miliar. Terus, oke, kredit Anda di ACC. Di situ ada apa? Uraian, ada angka. Itu belum bukti audit. Kenapa? Kalau hanya persetujuan dari surat pengajuan kredit, belum bukti akuntansi. Bukti akuntansi kapan? Kalau Anda sudah menarik dana kredit tersebut. Selama tidak menarik dana, ya belum bukti akuntansi. Nah, makanya hati-hati dengan bukti akuntansi. Kedua, di bukti itu formulir, itu mesti ada tanda tangan. Ya, ada form, ada tanda tangan. Terus, siapa yang tanda tangani? Itu harus komplit. Ya, terus kedua, apakah betul dia yang punya kuasa, ya, apa disetujui oleh direktur keuangan, direktur teknik yang tanda tangan, itu penyimpangan, sudah nggak benar, ya, karena bukti audit. Nah, untuk memperoleh bukti ini, ya toh, ada nanti 10 cara untuk mendapatkan bukti tersebut, supaya Anda bisa yakin. Ya, nanti ada 10 cara untuk prosedur audit. Ungu,
memperoleh struktur atas pengendalian intern. Terus kedua menguji, kita di tengah aja dulu. Jadi auditor ya sebelum jadi pelanggan perusahaan yang kita audit itu kita mengadakan survei. Itulah selain yang akan diaudit termasuk informasi tentang pengendalian intern. Contohnya apa? Strukturnya ditanya, Pak ada struktur nggak? Terus kedua, tertulis nggak? Nah, terus kedua, ada job description nggak? Ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab, tertulis. Ya. Terus ketiga, adakah prosedur akuntansi dan prosedur operasional? Ya, prosedur akuntansi apa? Kode perkiraan, ya, proses akuntansinya sudah memenuhi syarat. Jadi ada buku harian, buku jurnal, buku pembantu, buku besar, terus ada worksheet, raca lacur, raca saldo. Itu karena itu urutan akuntansi yang harus ada, gitu. Terus prosedur penjualan, pembelian, pembayaran gaji, terus prosedur penagihan, prosedur produksi itu harus ada, ya. Karena apa? Itu menunjukkan apakah perusahaan ini sudah tertib, ya. Nanti Anda kalau sudah bekerja baru tahu apakah Anda mengikuti perusahaan yang sudah tertib atau tidak. Kalau tidak tertib, dampaknya satu, banyak kecurangan, banyak inefisiensi, banyak inefektivitas, gitu. Terus banyak kecurian. Ya, ketiga, antar karyawan itu timbul iri. Ya, biasanya karena perusahaan di kita itu rata-rata menengah ke bawah, dan ada banyak bekerja di perusahaan menengah ke bawah. Jadi itulah diuji nanti ada. Loh, kok beda ya dengan teori? Ya beda. Kalau perusahaan menengah ke atas, teori apa yang Anda kuliah itu sebetulnya untuk perusahaan menengah ke atas. Ya, kalau perusahaan menengah ke bawah, ya jarang, ya. Apalagi perusahaan di kita ini perusahaan keluarga, ya. Jadi milik seorang, dia memiliki, dia jadi pengurus, ya, termasuk keluarganya jadi pengurus. Nah ini kadang-kadang pengendalian internnya semau gue hanya menurut selera dari pemilih. Ya. Nah setelah Anda mendapatkan itu, jadi waktu survei itu ada dua, laporan keuangannya lengkap nggak? Ya, kedua, pengendalian internnya sudah cukup baik nggak? Kenapa? Ini menentukan besarnya fee dan jasa pemeriksaan dan lama dari audit. Ya, kalau bukunya lengkap, tertib, sudah sekilas dibaca sesuai dengan PSHK. Kedua, pengendalian internnya baik, ya otomatis ya jangka waktu audit nggak lama, ya mungkin bisa hanya 2 bulan, ya toh. Kalau jelek bisa 4 bulan. Kenapa? Karena jelek itu pasti lebih lama. Ingat, kantor akuntan itu sama dengan perusahaan jasa pemeriksaan, ya. Jadi sama, dia mencari laba rugi. Kantor akuntan cari keuntungan, otomatis ada cost, ya. Kalau ada kondisi di lapangan perusahaan nggak karu-karuan, Anda murah, terus cepat, nggak masuk akal, pasti Anda rugi. Ya, itulah. Jadi yang perlu Anda pahami. Terus pengendalian intern tersebut nanti saat kita sudah jadi pelanggan, kita uji, ya sudah berjalan atau enggak. Jangan hanya tulisan semu, tapi dalam praktek tidak jalan. Ya, sering nanti ada kalau udah kerja, kalau di usaha menengah ke bawah, Anda bingung. Ada perangkat fungsi, padahal waktu Anda kuliah siang, pasti
tidak boleh adanya perangkapan fungsi. Ya, kalau saya menang ke bawah tuh gak perang fungsi, udah baik kan udah. Ya, nah ini sering nanti merasakan sudah kerja, ya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya pemilihan substantif, ya. Kemudian kita nanti masuk ke audit itu ada namanya teknik analisis, rincian dan rincian saldo. Kenapa analisis? Ya, karena nanti kalau Anda tidak melakukan analisis dulu, nanti pemeriksaan Anda tidak fokus, bisa kemana-mana. Anda udah dapat analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan. Nah, yang Anda dapatkan paham apa? Enggak. Enggak apa-apa. Ini dari analisa, karena gini ya, kadang-kadang analisa itu kerjanya mirip manajemen keuangan, menghitung likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, itu analisa laporan keuangan, itu mata kuliah manajemen keuangan. Ya, kalau analisa ada tren minimal 2 tahun, 2 data, 3, 4, disitulah Anda memberi komen. Kenapa likuiditasnya turun? Kenapa? Nah, ini analisis. Nah, yang dimaksud analisis di sini itu analisis komparatif. Jadi membandingkan suatu angka dengan angka tahun lalu. Ya. Penjualan. Ya. Penjualan tahun lalu yang ada audit 3M. Ya. Yang tahun lalu itu 5M. Berarti ada penurunan. Nah, dampak dari penurunan ini apa? Itu yang dianalisa oleh auditor. Ya toh? Kalau ada penurunan, kemungkinan nanti atau industri terjadi penurunan biaya. Duh, kalau biaya buka, kenapa? Itulah yang harus dicurigai. Ya, itu dimaksud analisis. Ya. Ya. Tahun lalu 2, yang ada duit sekarang 3, berarti naik. Ya, akun yang mempengaruhi likuiditas. Ya, dari situ kelihatan laporan keuangan sudah disajikan benar atau tidak. Maka sekarang ya, laporan keuangan itu ada laporan arus kas. Dari laporan arus kas akan ketahuan kemana gerakan dana yang masuk dan keluar. Itu nggak bisa dibohongi. Ya, kalau zaman saya dulu auditor belum ada laporan arus kas. Kan wajib. Ya, nah, Anda sendiri di laporan keuangan total, salah satunya ada laporan arus kas. Nah, silakan dievaluasi. Saya menyusun laporan arus kas, yang tahu merenung Anda sendiri. Terus kedua, kalau saya tidak bisa, pantaskah saya sudah di akuntansi semester 6, nah, yang tahu Anda sendiri. Ya, saya tidak jalan 1%. Mungkin materi yang diberikan tidak kesana. Contoh laporan arus kas. Anda dapat kuliah, waktu kuliah apa? Laporan
Batu kuliah apa? Oh, lah bingung kabeh. Anda dapat materi laporan arus gas waktu kuliah apa? Analisa. Ya? Mata kuliah apa? Jangan diabaikan ya. Laporan arus gas itu menjadi pokok dalam menyusun laporan keuangan. Laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan neraca, laporan arus gas, caleg catatan atas laporan keuangan. Diabaikan. Ya, laporan gas, bayangkan kalau nanti Anda bekerja ditaruh di akuntansi. Kalau urusan Anda nanti diaudit, Anda harus bisa menyajikan 5 komponen laporan ini. Ya bisa atau tidak, nah, nanti tergantung Anda. Ya, evaluasi sendiri. Ya, kalau sebelum bisa, ya saya harus belajar lagi. Ya. Laporan arus kas diberikan saat mata kuliah apa? Ayo. AKM, ALK sama-sama dibahas, Pak. AKM? Waktu analisa laporan keuangan juga dibahas, Pak. Oh, analisa dibahas juga. Waktu AKM dapat nggak? Iya, Pak, dari AKM. AKM 1 atau 2? Ada berapa bentuk laporan arus kas? Ada berapa bentuk laporan arus kas? Tuh katanya udah dapat dari Bu Fitri. Ada berapa bentuk laporan arus kas? Nah, dari 26 mahasiswa yang ada di sini lupa semua. Bentuk macam-macam kan, Pak? Kegiatan Nah, dari iya. arus kas itu. Ada 3. Bentuk laporannya itu ada, ya? 3 untuk operasional, perencanaan, dan investasi. Oh, itu bagian. Bentuk laporannya, oke saya tanya. Laporan rakyat itu ada berapa bentuk? 2. Apa? Yang bentuk T gini sama yang Ya, apa namanya? menurun ke bawah. Namanya apa? Namanya Namanya apa? lupa. Namanya lupa. Harus diingat ya, ada semester 6 loh ya. Makanya hati-hati dengan jabatan Anda sudah semester 6 ya. Laba rugi ada berapa bentuk? Satu pengantar siapa dosennya? Begitu ya udah. Biasanya Fitri matang loh. Berarti Anda tidak pernah dengerin. Neraca ada 2 bentuk. Itu dengar-dengar. Laba rugi ada 2 bentuk. Laporan arus kas ada 2 bentuk. 26 mahasiswa, tolong dievaluasi. Ingat, ya, kalau sudah semester 6, laporan neraca ada 2 bentuk, laba rugi 2 bentuk, apalagi laporan arus kas ada 2 bentuk. Terus modelnya gimana? Saya sarankan supaya Anda ini akuntansi, nanti waktu ambil proposal, buat penyusunan laporan keuangan yang komersil atau yang tidak, pilih salah satu.
ya, supaya Anda mampu tentang secara keseluruhan dari proses laporan keuangan. Itu memang saran saya, ya, supaya Anda itu bekal ya, bekal sebelum Anda nyadang SHK, harus tahu itu. Ya, laporan harus kas, ada bentuk dan bentuk tidak langsung. Belum saya tanya bagaimana caranya menyusun laporan arus kas. Apa sih syaratnya? Cara menyusun laporan arus kas? Nah, nggak ada yang jawab. Ya, ini untuk Pak Jono yang tanya ya. Kalau ditanya dengan orang luar, ya, hati-hati. Makanya kalau nanti cari pacar, hati-hati ya. Mudah-mudahan sudah punya pacar semua. Ya, jangan sombong dengan semester 6-nya. Ya, saya sekolah di IPS. Tanya Anda calon kakak ipar saya. Neraca itu bentuknya apa saja? Kalau Anda nggak bisa jawab, coba bayangkan. Ini ya. Jadi, walaupun Anda tidak terlibat dengan ilmu itu, tapi kadang terlibat di dalam. Ya, kan tadi pesan saya, nanti kalau ambil skripsi, ambil tentang perancangan atau penyusunan laporan keuangan. Kalau yang laba itu UMKM. Kalau yang di laba masjid, ya yatim. Kalau Anda paham di situ, karena nanti komplit Anda buat itu. Ya. Jangan cuma nanti yang cari pengaruh. Nggak ada. Kalau pengaruh udah pakai ilmu statistik, ya tinggal hasilnya apa, perhitungannya pasti itu. Tapi kalau kualitatif, itulah yang paling menarik. Ya, bahan dari saya. Jadi tinggal yang di bawah kita lihat. Badan oke. Ini yang tentang analisis. Jadi dalam audit kita memerlukan analisis untuk apa? Dengan analisis mengarahkan kita kemana audit kita fokuskan. Tidak semua akun Anda periksa, nggak selesai. Ya, bukti sekian banyak, ada yang namanya metode sampling. Nah, terus ada jadi ini sangat penting nanti waktu audit, pengujian substantif. Terus kedua, pengujian rincian transaksi. Ingat di akuntansi, di buku besar, buku pembantu, itu ada namanya transaksi, mutasi. Saldo awal, ditambah penerimaan, dikurangi pengeluaran, tambah saldo akhir. Itu yang diuji. Jadi endingnya nanti ke bukti audit. Terus yang rincian saldo. Rincian saldo itu nanti saya berikan pokoknya aja, nanti ada di buku yang menjelaskan ini, yang ada rangkum. Rincian saldo yang dimaksud saldo akun yang ada di laporan keuangan. Ya, contohnya kas ada nilai 1 miliar. Di mana Anda memeriksa kebenaran dan
dari saldo 1 miliar. Ada piutang 3 miliar. Gimana Anda meyakinkan laporan piutang dengan yang 3 miliar? Ya. Jadi ini terkait juga dengan prosedur audit. Nah, kita masuk di bawah, menetapkan bagaimana menggunakan bukti. Nah, ini nanti menyangkut sampling tadi. Acak, ya. Bukti tidak mungkin semua bukti Anda periksa. Terus Anda lihat paling bawah, paling kiri, komunikasi kepada pengguna laporan. Maksudnya perusahaan yang memberikan order untuk audit. Hasil audit akhir itu dipresentasikan atau dibicarakan dengan pihak pengurus perusahaan sebelum jadi final laporan akuntan. Ingat, inilah yang punya pemahaman kenapa akuntansi itu menjadi bertanggung jawab atas laporan keuangan, manajemennya, ya pengelola perusahaan, selamanya bertanggung jawab atas laporan keuangan, walaupun sudah diaudit oleh kantor akuntan. Kadang-kadang masyarakat nggak paham, loh, Pak, data yang pertama seperti ini, terus ada koreksi audit, berarti laporan keuangan kan berubah. Tanggung jawab. Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini ada komunikasi presentasi. Jadi draft laporan, lu kalau ada koreksi dibicarakan, kalau sudah oke, tanda tangan perusahaan. Kalau dia sudah ada tanda tangan, berarti laporan keuangan sudah menjadi tanggung jawab pihak manajemen, bukan menjadi tanggung jawab auditor. Nah, terus langkah kedua, di tengah, komunikasi lain yang diperlukan kepada komite audit. Kalau nanti hasil temuan ini agak aneh, ya, atau tidak seperti biasanya, jadi di Indonesia dibicarakan dengan IAI. Karena kita ini kadang-kadang tahu-tahu muncul perusahaan baru, ya, seperti yang kemarin tentang usaha Grab, itu kan aneh, ya, gimana ngaturnya, gimana mengawasi, auditor mungkin belum tahu semua. Nah, terus kalau hasil koreksinya nggak karu-karuan, bicarakan dengan komite audit yang kita kenal di IAI. Ya, dulu zaman saya itu baru sama sekali leasing. Di Indonesia belum ada leasing. Nah, termasuk leasing. Mungkin waktu AKM sudah diberikan atau belum? Akuntansi leasing. Sudah, Pak. Akuntansi leasing sudah diberikan atau belum? Sudah. Ya toh? Masih ingat nggak? Apa yang dimaksud leasing? Malam yang indah. Ayo, Anda kata sudah. Apa pemahaman yang dimaksud dengan leasing? Kalau komputer. Ayo jawab lagi. Anda katanya sudah dapat akuntansinya leasing. Anda harus tahu dulu, apa sih yang dimaksud dengan perusahaan leasing? Sewa guna usaha. Pembiayaan. Tidak terjawab juga. Ya. Nyewa. Sekarang Anda kembali menyewa. Sewa guna usaha. Ayo. Usaha. Sewa guna usaha. Contohnya apa? Ada 2 bentuk. Ayo. Akuntansinya beda.
Apa istilahnya yang menyewakan sama yang nyewa? Disebut apa? Ayo, perusahaan yang menyewakan dan yang pihak yang nyewa. Itu disebut apa? Nah, itu jangan dianggap enteng ya. Kalau nanti Anda lulus audit masuk di perusahaan leasing, Anda mau ditaruh di akuntansi. Masa Anda terus tak melebuai lah dari yang lain. Ada rata-rata perusahaan leasing itu usahanya besar. Ya, eman kalau Anda tidak pegang, nggak nangani perusahaan itu. Nah, sedangkan Anda tidak tahu gimana akuntansi perusahaan leasing. Ya, seperti inilah. Itu buat pelajaran bagi Anda. Mana yang kurang, silakan baca. Ya, terus kurang, ada masa kurang, alah, bicara nol. Itulah kesalahan Anda. Ya. Anda kuliah ini gratis sama bayar? Bayar, Pak. Makanya, Anda kuliah ini gratis, bayar toh? Bayar toh? Enggak, Pak. Nah, kalau Anda mau beli baju, pengen yang apa? Pak. Yang bagus, punya kualitas. Ya. Ilmu juga gitu. Ya, evaluasi ya. Tolong evaluasi. Ya. Karena gini ya, setiap dosen itu tidak sama pola pemikirannya. Alah, yang penting ngerti enggak karep. Ada juga dosen gitu. Ya, kalau Pak Jo nggak bisa, ya apapun punya tanggung jawab moral. Enteng loh nanti dengan SHK Anda keren ya. Masa kita lebih baik SE daripada SHK. Memang SHK lebih keren. Jelas Anda sudah sarjana akuntansi. Wah. Tapi apakah Anda menguasai akuntansi? Itu urusan Anda sendiri. Ya, Anda itu beli, bukan gratis. Ya, jadi apapun orang beli pingin yang baik, mutu dan berkualitas. Mau nggak Anda beli baju lengannya panjang separuh? Mau? Enggak dong. Lah sama. Ya sama dan Anda. Ya, terutama mata kuliah yang terkait dengan akuntansi. Evaluasi. Ya, ini nanti bulan puasa. Memang penyakitnya sekarang itu karena ada pegang HP, tinggal buka, ada semua. Ditumpuk. Ya. Anda ingin sukses harus bawa ilmu. Ya. Pak Jono cita Anda. Silakan tanya Bu Rizka. Pak Jono itu sama orang desa. Kenapa bisa di kota? Karena punya ilmu. Ya, ini penting. Dengan ilmu bisa membawa kita ke surga. Asalkan ilmunya ikhlas. Tidak hanya belajar sekedar ngajar. Ya, Anda harus berpacu di situ. Ya. Baik kalau anak sore itu masih kerja, Anda pergi kuliah. Ya, tolong perhatikan. Apapun Anda ketemu saya dapat amanah dari orang tua Anda, cuma tidak langsung. Pak Jono tolong. Ya, jadi tolong dicampkan evaluasi mata kuliah apa yang Anda lemah, terutama yang terkait dengan akuntansi. Oh, PA saya lemah, ya belajar PA. Ya,
Oh isi nggak, saya nggak tahu. Ya belajar bukunya Lisi. Ya, itu yang sedikit. Karena apapun saya orang tua ada. Ya, jadi tolong. Ingin sukses harus punya ilmu. Ya, kalau harta sebentar lagi habis, tapi kalau ilmu selamanya tidak akan habis. Saya buat Anda, ya, mumpung masih semester 6. Ya, oke. Akhir yang di bawah komunikasi, ya, temuan. Nah, ini hasil audit itu berupa laporan akuntan. Nah, nanti auditor itu memberi informasi tambahan yang kita kenal manajemen letter. Jadi surat kepada manajemen di luar laporan audit. Apa isinya? Dia memberi informasi kelemahan-kelemahan apa yang ada di perusahaan selama dia mengaudit. Ya, entah karena pengendalian internetnya lemah, ada di mana lemahnya, bagaimana cara memperbaiki. Nah, dengan adanya servis tadi, kemungkinan nanti auditor mendapat pekerjaan lain, mungkin nyusun sistem SOP, karena perusahaan tidak ada waktu atau tidak mampu untuk menyusun SOP yang baik. Tapi ingat, pekerjaan ini bukan kerjanya auditor, tapi pekerjaannya konsultan. Karena setiap kantor auditor, KAP, dia juga merangkap sebagai konsultan. Ya, ini yang perlu Anda ketahui. Jadi 3 di bawah itu, pertama, hasil audit dikomunikasikan, namanya presentasi, sebelum jadi laporan final. Dari ini punya dampak, kenapa kemarin ada statement, laporan akuntansi tetap menjadi tanggung jawab pihak manajemen, walaupun sudah diaudit oleh akuntan, walaupun angkanya berubah. Kenapa? Ada proses presentasi. Terus auditor selamanya hanya bertanggung jawab pada opini, pendapat yang diterbitkan. Nah, pendapat inilah yang endingnya punya resiko audit. Kalau salah mengeluarkan pendapat, dampaknya ada di belakang. Ya, ini yang dimaksud. Ya, jadi kedua yang di bawah, kalau hasil temuan ini agak aneh atau baru, perusahaan baru, auditor berhak berkomunikasi dengan pihak komite audit. Contohnya IAI. Inilah ada kasus perusahaan baru seperti ini. Ya, dia waktu diaudit baru perusahaan ini. Nah, karena dia masih belum yakin gimana bentuk laporannya, ya, gimana ada temuan gini, cara menyajikan. Dia bicara dulu. Nah, terus yang paling kanan itu menyangkut setelah mengaudit, auditor memberi servis tambahan, tolong dicatat, itu yang dinamakan manajemen letter. Jadi surat tambahan kepada pihak manajemen perusahaan yang berisi komen. Komen apa? Waktu mengaudit terjadi kelemahan apa saja yang ada di perusahaan. Biasanya menyangkut SOP. Ya, mungkin nggak ada SOP. Disarankan harus ada SOP. Ada SOP tapi lemah. Ya. Itu sistem operasional prosedur. Ya, yang Anda waktu kuliah dapat SIA. Ya, hanya sayangnya SIA Anda cuma sampai SIA 1. Ya, jadi tidak sampai ke detail prosedur. Ya, umpama Anda materi sampai SIA 2 itu sampai prosedur penjualan tunai.
Ya, ada gangguan ya. Udah. Nah nih, setiap jam 9 kok mesti turun ya sinyalnya nih. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Soalnya tadi terputus. Sebentar. Oke. Itu tentang gambaran prosedur audit dari awal sampai penyelesaian audit. Nah, datanya ada di buku wajib lengkap, ada di situ. Nah, tinggal Anda nanti menjabarkan, nanti dipresentasikan. Jadi tolong dicatat mengenai harus mengenal bisnis dan industri. Kedua, tentang hasil laporan keuangan. Komplit di buku manajemen audit. Ya, maka saya sarankan paling tidak punya satu buku. Syukur-syukur ada setiap person punya satu buku. Saya nggak memaksa karena sekarang masanya nggak orang tua susah, tapi mudah-mudahan orang tua Anda tidak susah, tidak terpengaruh oleh pandemi. Nah, kalau nggak salah Anda untuk biaya kuliah itu bisa ngajukan ke DITI ya, betul nggak? Kalau nggak salah, setiap mahasiswa berhak ngajukan untuk pengajuan beban biaya kuliah. Karena nggak salah itu untuk menghindari putusnya kuliah. Saya sudah dengar atau belum? Saya nggak tahu, tapi itu ada. Ya, jadi yang merasa kesulitan tentang pembiayaan kuliah itu bisa mengajukan ke DIKTI. Ya, prosedurnya saya nggak tahu, nanti bisa Anda buka aja di Google. Nah, untuk menghindari pemerintah mahasiswa putus kuliah, nggak boleh mau mengajukan atau tidak. Ya mungkin entah lewat fakultas atau langsung, ya atau nanti tentang apa pekerjaan orang tua mungkin diajukan. Saya kira di sini sudah ada ya yang dapat beasiswa dari DIKTI, dari pemerintah. Saya baca kapan ada. Kalau yang ini, yang ini apa paketan dapat ya? Dapat, Pak. Pak. Dapat ya? Dapat ya? Ya alhamdulillah. Oke, Pak. Dapat berapa sih? 15 50 ya? Giga, Pak, buat bulan ini. Ya. Kok ada lumayan juga nggak ada ya. Saya malah nggak dapat karena yang dapat kayaknya dosen tetap semua ya. Oke itu. Nah sekarang saya kirim pada kelompok Anda sampai 9:30 sampai jam juga ini paling lambat sampai jam 1 ya. Tak beri waktu seringan mungkin, diserahkan paling lambat juga ini gampang, tapi kadang Anda mungkin sudah lupa, tapi sangat gampang. Kemarin tugasnya double ya,
keliru kirim saya. Oke, Pak. Ya, materinya 2 kali tidak apa-apa. Sudah, kalau kelalaian sudah saya rubah. Ayo. Oke, kirim. Anzalnahu fi lailati qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Oke, itu soalnya sebenarnya 1 saya kirim 2, khawatir ada nggak jelas. Ya. Paling lambat saya sudah saya kasih peringanan jam 1. Oh, sebentar. Anda jam kedua nggak ada? Jam kedua nggak ada ya? Ada Bapak, saya ada kuliah sampai jam 12. Oh, sudah mulai. Sudah mulai. Ada. Ya, oke. Ya, oke, sampai jam 1 ini. Paling lambat. Kelompok. Oke, Pak. Oke. Soalnya mudah. Soalnya kapas itu ya, bobotnya ya. Cuma mungkin Anda bisa lupa kalau Anda tidak menguasai ini. Ya. Soalnya ini ya, bukan ini ya. Ini ya, harus bisa kelompok. Oke, saya tunggu. Jadi tolong dicatat yang menjadi tugas minggu depan berikutnya tentang dari paling atas di prosedur audit 1 dan 2 tentang mengenal bisnis dan industri, kedua tentang pemahaman asersi manajemen. Silakan Anda nanti lihat di buku modern audit sangat jelas ya. Di situ ada di bab Anda lihat cara menyajikannya gimana ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya tutup. Saya tunggu 2 menit. Pertanyaan apa enggak? Bapak mau tanya. Ya. Untuk tugas yang rekonsiliasi bank ini diketik apa ditulis tangan, Pak? Nah, pertanyaan baik. Saya ngasih tahu. Kalau tulisan Anda yakin bisa dibaca, silakan. Kalau nggak bisa dibaca, ya diketik. Ya, Anda yakin, ya. Nanti di grup bisa dibaca nggak kira ya? Soalnya ini pengaruh lah ya. Ini rahasia. Dosen itu biasanya kalau lihat tulisan jelek, nggak bisa dibaca. Itu kadang dia nilainya beda. Ya, ini rahasia. Makanya usahakan bisa baca. Kadang Anda nulis jawaban saking enaknya, kadang-kadang nggak bisa terbaca. Ini E apa L, ini G apa N. Ya, itu rahasia ya. Jadi berusaha seperti ujian yang person bisa dibaca ya. Kadang-kadang nggak bisa dibaca, nggak jelas lagi ya tulisan Anda. Kedua, nulis tuh yang rapi, apalagi akuntansi ya. Jadi susunan kronologis itu rapi. Itu kadang-kadang kalau rapi, biar jawaban nggak mengena, itu nilainya beda. Ya. Kadang nilainya udah benar, jawabannya benar, tapi dosennya udah, itu tulisan apa ya? Hah? Jadi kayak huruf Arab nggak jelas, apa huruf bangsa ya. Jadi oke, saya itu ada tanya lagi. Jadi tadi pertanyaan, kalau yakin tulisannya jelas ya kirim ya. Tapi kalau ada ragu-ragu ya diketik. Ini jawabannya nggak banyak ya. Dan ini saya kira enteng, Anda sudah dapat di PA ya. Nah, kalau nggak bisa jawab ini, nanti saya laporin ke Fitri. Fitri ya apa? Nanti saya lihat. Mana Pak Jono? Ini. Ya, saya dan Fitri dekat karena sama-sama PJMK-nya untuk akuntansi ya.
Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, dan tujuan sekian, ya, jaga kesehatan. Insya Allah minggu depan kita ketemu dalam kondisi yang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, boleh mundur. Ya.